Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang persamaan diferensial parsial ya. Persamaan diferensial parsial diperlukan dalam berbagai kasus fisik dan geometrik ketika sebuah fungsi memiliki dua atau lebih variabel bebas ya. Jadi ciri-ciri ya, dari persamaan diferensial parsial adalah variabel bebasnya lebih dari satu ya. Contohnya biasanya variabel bebas salah satunya waktu ya, T. Dan bagian yang lain adalah koordinat ya. Kalau satu dimensi ya X, kalau dua dimensi biasanya X dan Y. Kalau tiga dimensi adalah X, Y, Z ya. Ini misalnya kita memiliki model fisik, ini kan ada kasus fisiknya ya. Kasus fisiknya ini. Ya, misalnya kita ingin menggambarkan perambatan panas satu dimensi ya. Panas yang merambat pada batang gitu ya. Maka dan merupakan fungsi waktu ya, belum steady state ya, masih dalam transient state ya. Berarti salah satu variabelnya adalah waktu ya kan. Kemudian variabel yang lain adalah posisi dalam batang tadi. Anggaplah batang tadi terletak horizontal sehingga sejajar dengan sumbu X ya, atau terletak pada sumbu X, serta ya namanya variabel bebas, perlu digarisbawahi ini variabel bebas artinya waktu dan posisi koordinat ya, ini variabel bebas tidak saling mempengaruhi ya, karena dia bebas ya. Karena itu ya, untuk menggambarkan perambatan panas pada batang yang dalam kondisi transient, maka kita punya variabel bebas T, waktu, dan posisinya yaitu X dalam hal ini ya. Maka itu nanti model fisik kita akan melibatkan persamaan diferensial parsial ya. Kalau misalnya dua dimensi, jadi perambatan panas pada permukaan gitu ya, maka nanti variabel bebasnya selain T adalah X dan Y ya. Yang dua ini adalah variabel ruang, maka ini nanti melibatkan PD parsial dengan tiga variabel bebas dan mereka saling tidak mempengaruhi. T tidak mempengaruhi X, T tidak mempengaruhi Y, demikian juga X tidak mempengaruhi T dan X tidak mempengaruhi Y, dan terakhir Y tidak mempengaruhi T juga tidak mempengaruhi nilai dari X ya. Ini variabel bebas. Kemudian T, waktu, T-nya bukan suhu ya. Ada ruang misalnya, perambatan panas pada ruang ya. Maka yang ketiga ini ada 4 variabel bebas. Variabel terikatnya apa? Misalnya yang dievaluasi adalah variabel terikat. Misalnya variabel terikatnya adalah suhu ya. Ingin digambarkan distribusi suhu pada batang yang ini. Nah, maka itu artinya tiap satuan waktu ya, pada waktu tertentu, maka itu adalah persamaan diferensial parsial dengan 2 derajat dengan 2 unknown ya. Terus kalau yang pemerambatan panas pada ruang maka dengan 3 unknown. Kalau yang perambatan panas pada ruangan ya, dengan 4 variabel bebas bukan unknown ya.
Terus kemudian variabel terikatnya suhu ya, misalnya begitu. Dan karena namanya persamaan, tentu harus ada tanda sama dengan ya. Kalau nggak ada tanda sama dengan, maka dia bukan persamaan ya. Terus kemudian persamaan diferensial, ada kata-kata diferensial. Jadi selain variabel bebasnya Tx atau Txy atau Txyz, maka melibatkan turunannya ya. Harus ada turunannya. Jadi turunan simbolnya turunan X terhadap T misalnya. Maka dx dt ya. Turunannya itu nanti simbolnya turunan parsial, yaitu do bukan d ya. Ini sebenarnya mungkin hampir sama kalau dalam notasi Newton dx dy, kalau ini do x do t misalnya gitu ya, karena dia diturunkan parsial. Apa bedanya turunan parsial dengan bukan turunan parsial atau turunan biasa, nanti kita jelaskan ya. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan sedikit punya gambaran ya, karena model fisiknya seperti yang kita jelaskan oleh persamaan diferensial parsial tadi ya, dapat dikatakan hanya permasalahan sistem fisik yang paling sederhana ya. Kalau hanya satu variabel bebas itu kan sangat sederhana ya, yang bisa diselesaikan dengan persamaan diferensial biasa sebelumnya ya, atau ordinary differential equation bahasa Inggrisnya, ODE. Karena meskipun ini satu dimensi, tapi dia juga melibatkan waktu, ya kan? Berarti ada dua variabel bebas. Meskipun perambatan panasnya hanya satu dimensi, itu adalah untuk kondisi transient. Kecuali untuk distribusi suhu, kondisi steady ya, sudah final ya. Misalnya suhu di satu ujung sekian, suhu di ujung lain sekian, dijaga konstan, distribusi suhunya pada sepanjang batang ya, sudah final, bukan transient, maka itu nanti dia merupakan persamaan diferensial biasa ya. Jadi memang persamaan diferensial biasa hanya untuk kasus-kasus yang sangat sederhana, dan sebagian besar ya dalam mechanical fluida, elastisitas ya, ini kan materinya teknik mesin ya, perpindahan panas, elektromagnetik dan sebagainya ya, dan berbagai model fisik yang lain selalu melibatkan persamaan diferensial parsial ya. Atau dalam bahasa singkat dapat dikatakan aplikasi persamaan diferensial parsial jauh lebih luas dibanding persamaan diferensial biasa ya. Pada pembahasan kali ini didiskusikan persamaan diferensial parsial terpenting ya, secara lebih detail ya. Ya, persamaan ini digunakan sebagai model dalam sistem fisik dan mengembangkan metode untuk menyelesaikan persamaan nilai awal dan nilai batas ya, initial value dan boundary value, atau biasanya kondisi awal, kondisi batas. Berarti initial condition IC dan boundary condition atau BC. Biasanya itu ya bahasanya dalam teknik. Meskipun dalam matematika mungkin lebih tepat initial value ya dibanding initial condition. Demikian juga boundary value mungkin lebih tepat dalam matematika dibanding boundary condition ya. Oke. Konsep dasar ya sudah dibahas sebelumnya. Ya, sebuah persamaan yang melibatkan satu atau lebih ya turunan parsial, harus ada turunan karena kita akan
membicarakan persamaan diferensial berarti ada variabel bebas dan turunannya, ya. Dan sebuah fungsi unknown, ya, yang memiliki dua, berarti ini t-nya dalam contoh tadi, yang memiliki dua atau lebih variabel bebasnya paling tidak dua, misalnya t dan x, ya, t suhu, t waktu, ya, bukan t suhu sebagai unknown t besar, maka disebut persamaan diferensial parsial, ya. Sebuah persamaan, ya, ini kalimat ini sudah lengkap, tetapi perlu kita jelaskan secara matematik, ya. Kata-kata persamaan ini mengharuskan tanda sama dengan fungsi anunya, fungsi variabel terikat ini berarti ini t yang memiliki dua, ya, minimal, atau lebih, ya. Jadi mungkin saya perjelas di sini, ya. Ini berarti ini mengharuskan adanya tanda sama dengan, kemudian ini fungsi anunya dalam contoh adalah t besar atau suhu, memiliki dua atau lebih, dalam hal ini t kecil waktu sama x, ya. Dan mungkin PD parsil urdu 2 turunan sama ini dengan PD biasa. Urdu itu turunan tertinggi, turunan kedua dari suhu terhadap posisi atau d kuadrat t kecil dx kuadrat, yaitu berarti urdu 2. Misalnya paling tinggi urdunya adalah urdu 2, ya. Nah, ini urdunya, ya. Terus kemudian persamaan linier, ya, jika, ya, kita tentu ingat bahwa PD linier urdu 2 bentuknya, ya, dalam bentuk standar ditambah, ya, P misalnya fungsi ini biasanya Y, ya, sekarang DT PX DT DX ini kan bentuknya, ditambah fungsi yang lain P itu. Ini adalah PD biasa karena ini variabel bebasnya cuma T dan variabel terikatnya X, ya, dalam hal ini, ya. Ya, ini adalah urdu 2, ya. Ini karena pangkat turunan tertingginya adalah turunan kedua, ya. Linier, ya, ini jika hanya ada variabel bebas, ya, dan jika hanya ada itu, tidak ada fungsi di sini, ya, misalnya fungsi yang lain, ya, misalnya begitu, ya. Kalau sama dengan jika persamaan pangkat tertinggi dan turunannya sama dengan 1, ya, dikatakan linier. Pangkat tertinggi dari variabel bebasnya dan turunannya sama dengan 1, ya. Ini karena bukan fungsi kuadrat, ya. Meskipun turunan kedua kan bukan fungsi kuadrat, ya, begitu. Oke. Homogen, ya, disebut homogen, ya, jika sama dengan 0, ya, tidak, bukan fungsi yang lain, ya. Ini sama dengan 0, jadi cuma ada variabel fungsi-fungsi variabel bebasnya, ya, dan turunannya, dan sama dengan 0, ya. Itu disebut homogen, ya. Kalaupun ini seperti dipindah ke sini, ya, T-nya kan tidak sama dengan 0, tapi nanti kalau kita bawa ke sebelah kiri dia akan sama dengan 0, ya. Kalau dia merupakan fungsi yang lain, ya, maka dia bukan merupakan homogen. Jadi hampir sama definisi homogen dan definisi
homogen pada PD parsial maupun PD biasa. Demikian juga hampir sama definisi urdunya ya, dengan PD biasa. Jadi ini saya kira tidak terlalu masalah. Ini adalah beberapa contoh ya. Mungkin dari contoh ini kita bisa mendiskusikan sesuatu ya. Ini disebut persamaan gelombang satu dimensi karena cuma X ya. Ya, U adalah gelombangnya ya. Mungkin fungsi defleksi atau apa gitu ya dari posisi setimbang ya. Kemudian ini U adalah variabel terikat dalam hal ini. Kemudian variabel bebasnya adalah T dan X ya. Ya. Sama seperti ini tetapi panas ya. Ini adalah contoh-contoh aplikasinya dalam bidang teknik mesin ya. Ini adalah Laplace, persamaan Laplace ya. Jadi berarti dua dimensi ya. Karena ini U, kemudian X dan Y ya. Koordinat kartesian ruangnya ini menyatakan dimensinya ini. Karena ini X dan Y, maka dia dua dimensi. Meskipun 1 dan 3 ini variabel bebasnya sama-sama 3 ya. Ini U, T, dan X ya. Tetapi dimensinya berbeda. Yang nomor 1 itu satu dimensi karena koordinat kartesian ruangnya hanya satu dimensi X. Ini sama, kenapa disebut persamaan Poisson dua dimensi? Karena do X, do Y ini ya, ada X dan Y. Nah, ya perlu diketahui lagi yang nomor 4 ini istimewa dibanding yang lain. Yang lain adalah homogen, yang ini non homogen ya, istimewanya ini. Yang 1, 2, 3 homogen kan? Yang 5 homogen juga ya. Ini persamaan gelombang dua dimensi sama dengan ini sebenarnya, tetapi ada tambahan ini. Terus ini persamaan Laplace ya, 3 dimensi ya, dan karena sama dengan 0 ini homogen ya. Yang non homogen cuma yang nomor 4 ini. Oke. Ini sudah didefinisikan, maksudnya C sembarang konstanta, T adalah waktu, X, Y, Z adalah posisi ya, menggambarkan posisinya dalam koordinat kartesian ya. Ini persamaan 4 non homogen satu-satunya ya, sisanya adalah homogen semua ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Oke ya, mungkin kita perlu kasih contoh dulu agar mahasiswa memiliki gambaran yang baik bagaimana kita kan turunan ya, persamaan parsial, PD parsial definisinya adalah persamaan yang melibatkan suatu fungsi dan turunannya ya. Sekarang kita harus bisa turunan parsial ya. Sekedar mengingatkan saja ya. Turunan parsial itu caranya adalah menganggap fungsi yang parsial atau parsial. Turunan parsial ya, dengan menganggap variabel yang lain sebagai konstanta ya. Turunan parsial ya. Misalnya ya, ini ada contoh ya, U sama dengan sin 9 P kemudian dikalikan dengan sin X per 4. Ini variabel bebasnya ya, ada 2 yaitu T dan X, variabel terikatnya adalah U ya. Berarti ini fungsi U sama dengan fungsi T dan X ya. Ini
Oke, ini variabel terikatnya U, T dan X merupakan variabel bebas. Ya. Maka kita bisa melakukan turunan, mungkin saya ganti warna ya, parsial. Kita turunkan parsial U terhadap T. Ya. Maka kita menganggap sin X per 4 itu suatu konstanta, maka turunannya sin T adalah cos 9T kalikan 9 ya, atau 9 cos 9T sin X per 4. Terus turunan kedua ya, lagi-lagi kita menganggap sin X per 4 sebagai konstanta, maka turunannya adalah min 81 sinus 9T ya. Sin X per 4 ya. Kita juga bisa melakukan turunan parsial terhadap X ya, do U do X ya. Maka kita menganggap 9T-nya sebagai konstanta. Maka turunannya adalah ya, ini 1/4 ya, sin 9T ya, cos X per 4 ya, karena turunannya sin X per 4 adalah 1/4 cos X per 4 ya. Sekarang turunan keduanya ya, kita anggap T-nya konstanta, maka turunannya adalah 1/16 ya. Sin 9T min ya, berarti sin X per 4. Begitu ya contoh turunan parsial. Mungkin satu lagi contoh biar lebih mantap. Nah, ini ada misalnya U sama dengan E pangkat min omega kuadrat ya, kelihatannya biar agak sedikit rumit saja. Nah, ini tapi sebenarnya tidaklah, sin omega X. Berarti ini ya merupakan fungsi U, fungsi variabel bebasnya adalah sama dengan tadi ya, T dan X. Berarti ini kondisi transien ya, dan variabel bebasnya waktu dan posisi ya, satu dimensi. Nggak tahu U itu menggambarkan panas atau apa ya, tapi ini yang jelas secara matematik ada fungsinya, seperti terlihat pada yang tertulis merah. Ini kalau kita turunkan, maka kita nganggap X-nya konstan, berarti yang kita turunkan cuma ini ya, sama dengan min omega kuadrat C kuadrat E pangkat min omega kuadrat C kuadrat T ya. Sin X-nya tetap ya, kita anggap suatu konstanta. D kuadrat U dt kuadrat ya, sama dengan menjadi positif omega pangkat 4 C pangkat 4 E pangkat min omega kuadrat C kuadrat T ya, sin X tetap ya. Sama seperti tadi, bagaimana kalau kita turunkan terhadap X sekali dan 2 kali, maka du dx ya, biar jelas sama dengan E pangkat min omega kuadrat C kuadrat T, turunannya sin. Nah ini sorry, ada omeganya di depan ini harusnya. Sama dengan omega ya, turunannya ini omega, turunannya sin adalah cos omega X
Oh, ini tadi salah ya, yang sini. Sorry. Sering kelewatan, ini bukan X tetapi omega X. Nah, ini omega X. Harus teliti. Nah, oke. Sekarang kita sudah menurunkan terhadap X, kita turunkan lagi turunannya, maka adalah ya ini ya. Cos berarti nanti turunannya min sin, kalikan dalil rantai omeganya, berarti ini sama dengan min omega kuadrat E pangkat min omega kuadrat C kuadrat T sinus omega X. Begitu kira-kira ya, apa yang dimaksud dengan PD parsial ya. Ya, sudah ini ya. Kemudian kita lanjutkan teori berikutnya. Ya, ini dianggap memiliki penyelesaian, ini sangat teoritik sekali paragraf ini. Penyelesaian dari persamaan parsial dalam ruang R dari variabel bebasnya adalah sebuah fungsi yang memiliki turunan parsial yang muncul dalam persamaan dalam domain yang mengandung R dan memenuhi persamaan pada semua posisi di R, atau kalau dikatakan secara singkat ya, fungsi jawaban merupakan fungsi kontinu dan memiliki turunannya. Turunannya juga merupakan fungsi ya yang kontinu. Oke, secara umum ya, jawaban dari PD parsial itu sangat banyak. Ini yang perlu dicatat ya. Sebagai contoh ya, ini tiga fungsi ini, U sama dengan E kuadrat kurangi Y kuadrat, atau U sama dengan E pangkat X cos Y ya, atau U sama dengan ln X kuadrat tambah Y kuadrat, itu semuanya merupakan jawaban dari PD nomor 3 ini ya, meskipun bentuknya sangat beda kalau Anda perhatikan tiga fungsi ini, tetapi ketiganya merupakan keturunan, yaitu oleh karena itu persamaan diferensial parsial turunannya bisa sangat banyak ya, hampir tidak terbatas jawabannya. Mungkin kita bisa lakukan ya. Ini ya, ini ada tiga fungsi. Ini fungsi, sebentar warnanya tak ganti merah saja biar berbeda ya. Ini adalah fungsi yang pertama, ini ada tiga ya, ini fungsi yang kedua, ini fungsi ketiga, semuanya merupakan jawabannya. Kalau kita turunkan U terhadap X ya, ini kan soalnya, berarti kita harus mencari turunan kedua U terhadap X dan turunan kedua U terhadap Y. Kalau kita turunkan sama dengan Y-nya dianggap konstan, turunannya 0 ya, berarti ini turunannya 2. Turunannya lagi sama dengan 2 ya. Oke, kalau terhadap Y sekarang do U do Y sama dengan kalau diperhatikan X-nya kita anggap konstan berarti 0, turunannya min Y kuadrat adalah min 2Y. Terus ini kalau kita turunkan lagi, 2Y kita turunkan lagi terhadap Y, maka ini min 2 ya. Maka berarti kalau kita menggunakan persamaan soal ini, turunan kedua U terhadap X adalah 2 ya. Turunan kedua U terhadap Y min 2 nah, sama dengan 0 kan. Nah, oke, kita ganti warna misalnya biar berbeda.
Ini kita turunkan terhadap X. Sama dengan tetap ya, E pangkat X cos Y. Karena turunannya X1. Kita turunkan lagi. Ya tetap saja, E pangkat X cos Y. Kalau sekarang kita turunkan terhadap Y, turunannya cos Y adalah min sin X ya, berarti ini min E pangkat X sin X. Turunannya kedua U terhadap Y, jadi turunan pertama kita turunkan lagi adalah min E pangkat X cos X. Kalau kita jumlahkan ya, turunan kedua U terhadap X berarti ini E pangkat X cos Y, turunan keduanya berarti yang baris terakhir sama dengan dikurangi E pangkat X cos cosnya tadi apa? Cos Y ini, cos Y. Sorry, kok bisa jadi X. Cos Y ya, sama dengan 0 ya. Oke, terakhir. Penasaran masih? Seandainya U-nya sama dengan ln X kuadrat tambah Y kuadrat, maka turunannya U, ini agak sulit ini, terhadap X, ya kita anggap ini konstanta Y-nya, berarti turunan ln adalah seper ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian pakai dalil rantai, turunannya X kuadrat adalah 2X. Oke, kita turunkan lagi. Sama dengan ini U per V adalah V kuadrat. Ya. V du, ya turunannya U adalah 2. V-nya kita tulis X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi VDU. Ya, sudah, ini VDU kurangi UDV 2X. Turunannya yang kedua ini adalah turunannya dari X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 2X ya, kalau kita kalikan. Oke, sekarang DU DY sama dengan kita bikin seper lagi, X kuadrat plus turunannya ln adalah seper ya, ln X turunannya seper X terhadap X ya, itu kan. Kemudian kita tulis V du, V-nya adalah X kuadrat Y kuadrat, du-nya adalah Y kuadrat ya, apa turunannya X kuadrat plus Y kuadrat, seper itu sudah, turunannya ln, kemudian pakai dalil rantai karena terhadap Y, sekarang variabel bebasnya Y, berarti kalau kita turunkan terhadap Y, X kuadrat plus Y kuadrat adalah 2Y karena X-nya dianggap konstan ya. Berarti ini 2Y dikalikan X kuadrat plus Y kuadrat VDU dikurangi UDV, U-nya adalah sebentar, kok rada bingung kalian. Ya sudah ya, ini belum diturunkan lagi, sorry, sudah selesai. Ini belum turunan dari seper ya, masih turunan terhadap Y. Waduh, hilang semua ya. Nah, gak enak ini
kita bawa ke tengah saja 2Y-nya. Ini pakai dalil rantai masih. Berarti turunannya ini seper, kemudian Y-nya kita turunkan ya, X kuadrat plus Y kuadrat kita turunkan terhadap Y adalah 2Y. Oke, mikirnya kejauhan. Sekarang turunan kedua adalah kita turunkan lagi turunan pertama U per V ya. Ini berarti X kuadrat plus Y kuadrat kita kuadratkan VDU. Berarti ini nanti X kuadrat plus Y kuadrat, V-nya DU-nya adalah 2Y, kita turunkan terhadap Y adalah 2 ya. Berarti ini sama dengan 2X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, terus kemudian kita kurangi dengan UdV. U-nya adalah 2Y, turunannya X kuadrat plus Y kuadrat terhadap Y adalah 2Y juga. Ya, sekarang kalau kita jumlahkan ya, maka turunan kedua kan, X kuadrat ditambah 2Y kuadrat, ini 2 kalikan X kuadrat, 2 kalikan Y kuadrat, dikurangi 4X kuadrat, dibagi pembilangnya X kuadrat penyebutnya. Ya. Terus kemudian kita tambah dengan turunan kedua U terhadap Y. Berarti ini 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat kita kurangi dengan 4Y kuadrat. Dibagi X kuadrat plus Y kuadrat ya. Sekarang kita bisa jumlahkan 2X dikurangi 4X kuadrat, 2X kuadrat kurangi 4X kuadrat tambah 2X kuadrat 0 ya, komponen X-nya. Komponen Y kuadratnya juga demikian, 2Y kuadrat ditambah 2Y kuadrat, 4Y kuadrat dikurangi 4Y kuadrat 0 lagi. Dibagi penyebutnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0. Ya, jadi ketiganya ya, ini yang ketiga ini meskipun bentuknya sulit, dan yang kedua yang jauh berbeda bentuknya dengan yang pertama itu meskipun berbeda ya, mereka semua merupakan jawaban dari PD yang nomor 3 ini ya. Begitu yang ingin disampaikan. Saya rasa untuk bagian pertama kita cukupkan sekian dulu ya. Kita sudah menjelaskan ini ya. Oh ya, ini belum ya. Belum selesai. Tadi merupakan jawaban meskipun bentuknya berbeda-beda. Tetapi ada penyelesaian yang unik ya untuk kasus kita nanti jika melibatkan initial condition dan boundary condition ya. Nanti itu baru jawabannya tidak banyak seperti itu, tetapi jawabannya khusus ya, khusus untuk kasus kita ya. Ini dia akan merupakan ya masih umum, tetapi dia akan merupakan kondisi ya jawabannya unik jika melibatkan ini boundary condition maupun initial condition ya. Boundary condition ini adalah pada posisi tertentu, misalnya X Y posisi tertentu dan waktu tertentu, misalnya initial condition itu nanti baru kita melibatkan dua hal, maka baru kita akan mendapatkan jawaban yang unik yang tidak banyak seperti ini ya. Ada 3 jawaban. Demikianlah mungkin
sampai pada bagian akhir dari video ini. Ini adalah contoh persamaan diferensial yang sering diaplikasikan pada bidang tekniknya. Salah satunya yang akan kita jadikan contoh kali ini adalah persamaan yang ketiga, yaitu persamaan Laplace dua dimensi, ya, karena koordinat kartesian yang terlibat hanya X dan Y di sini. Kita tugasnya sekarang hanyalah menverifikasi bahwa U sama dengan cos X sin hiperbolik Y ini merupakan jawaban dari PD Laplace dua dimensi di atas, ya. Mudah ini, kita tinggal menurunkan 2 kali fungsi U parsial terhadap X, kemudian kita turunkan 2 kali fungsi U terhadap Y, nanti kita buktikan memenuhi persamaan yang ada di soal, ya. Nah, ini yang menjadi masalah mungkin cuma sin hiperbolik itu saja. Mungkin sedikit saya kasih teori, ya. Bisa dilihat sendiri, ya. Banyak ini teorinya tentang definisi sin hiperbolik. Itu adalah E pangkat X dikurangi E pangkat min X bagi 2, ya. Kemudian definisi cos hiperbolik, ya, sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X bagi 2, ya. Maka turunannya sin hiperbolik X ini, ya. Cos hiperbolik X, ya. Variabel bebasnya belum ditulis. Maka definisi sin hiperbolik X, ya, definisi cos hiperbolik X. Maka turunannya sin hiperbolik X, turunannya sin hiperbolik X tentu saja sesuai definisi turunannya E pangkat X, ya, tetap E pangkat X. Turunannya E pangkat min X adalah min E pangkat min X, min jadi plus, ya. Ya, sama dengan turunannya sin ini adalah sama dengan definisi cos hiperbolik, ya, sama dengan cos hiperbolik X. Sekarang turunannya cos hiperbolik, ya, turunannya E pangkat X adalah E pangkat X juga. Turunannya E pangkat min X adalah min E pangkat min X per 2, ya. Turunannya ini sama dengan definisi sin hiperbolik, ya. Ya, itu bedanya kalau turunannya cos X min sin X. Kalau turunannya cos hiperbolik X tetap sin hiperbolik X, tidak min, ya, berdasar definisi. Oke, sekarang kita bisa mengerjakan turunannya U terhadap X. Kita menganggap Y-nya atau sin hiperbolik Y ini, fungsi Y-nya ini merupakan konstanta. Maka ini saya rasa sudah dijelaskan panjang lebar pada video sebelumnya, ya. Du dx sama dengan min sin, ya, min sin X sin hiperbolik Y. Terus turunannya lagi
dx kuadrat sama dengan turunannya min sin adalah min cos x sin hiperbolik y ya. Oke, sekarang kita turunkan terhadap y ya. du dy sama dengan turunannya sin hiperbolik tadi adalah cos hiperbolik ya. Berarti ini adalah cos x cos hiperbolik y ya. Turunannya dari turunan atau turunan kedua u terhadap y adalah ya, turunannya cos hiperbolik y adalah sin hiperbolik y ya. Oke, kalau kita jumlahkan berarti ini kan. Berarti PD soal min cos x sin hiperbolik y ditambah cos x sin hiperbolik y tentu saja sama dengan 0 ya. Sama dengan soalnya ya. Berarti ini sudah terbukti ya, sudah terverifikasi. Oke. Contoh berikutnya adalah turunan jika U-nya sama dengan arctangen Y per X ya. Perlu diketahui ya, turunannya dari arctangen X dx ya, turunannya ada D arctangen atau tangen pangkat min 1 ya. Arctangen itu kan itu. Bukan seper tapi ya sudutnya yang dicari. Misalnya arctangen 45 tangen 45 1 maka arctangen 1 sama dengan 45 gitu ya. 45 derajat ya dalam derajat. D arctangen itu ini ya simbolnya. Arctangen X perlu diingat ini dx ya, sama dengan mungkin lupa adalah 1/1 plus x kuadrat ya. Itu mungkin yang perlu diingat ya. Kita dengan mengingat itu bisa mengerjakan sekarang du dx ya, turunan parsial dengan menganggap y bilangan konstan. Nah, kita hapus saja lah. du dx ya, sama dengan arctangen ini adalah 1 plus y per x kuadrat ya kan. Terus kita turunkan terhadap x pangkat min 1 berarti turunannya x pangkat min 2 ya. Atau dan kita anggap y-nya konstanta ya. Sorry ini ada yang kehilangan, kelupaan. Ya, dalil rantai ini 1/1 plus y per x kuadrat ya kan, sama dengan ini. Terus dalil rantai turunannya y per x dengan menganggap y-nya konstanta berarti y-nya tetap ya x pangkat min 1 turunannya min x pangkat min 2 kan. Nah, atau ini sama dengan kalau kita sederhanakan ya, min y per x kuadrat gitu kan, ini yang atas
ini 1 X kuadrat plus Y kuadrat dibagi X kuadrat kan? Ya, agak sulit ini. Kalau kita bisa menjumlahkan jika penyebutnya sama, karena itu penyebutnya dibikin X kuadrat. 1 adalah X kuadrat dibagi X kuadrat. Oke, berarti ini hilang sama dengan min Y, X kuadratnya hilang, dibagi X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, sekarang kita turunkan lagi menjadi turunan kedua, D kuadrat U dx kuadrat sama dengan, ya ini U per V. U per V adalah V kuadrat V du, turunannya terhadap X, Y turunannya terhadap X adalah 0 ya, karena Y dianggap konstanta, berarti ini 0. Terus kemudian dikurangi min menjadi plus Y, U dv turunannya terhadap X adalah 2X. Sama dengan 2XY dibagi sudah mepet bawah, dibagi X kuadrat lagi, dibagi X kuadrat. Aduh, kita hapus saja dulu, terlalu bawah ini. Nah, di sini saja sama dengan 2XY dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat kuadrat. Kemudian mungkin kita kasih warna yang berbeda ini biar enggak bertumpukan. du dy sekarang kita turunkan terhadap Y, ini sama ya, 1 plus Y per X kuadrat ini sekarang kita turunkan terhadap Y, Y per X kita turunkan terhadap Y menjadi 1 ya, dan seper X ya. Berarti ini X pangkat min 1 atau seper X ya, X pangkat min 1 gitu aja. Y turunannya kan 1 ya, X nya kita anggap konstan ya, karena itu ini. Oke, kemudian turunan kedua D kuadrat U dy kuadrat sama dengan ini kita seperti ini, kita sederhanakan. X kuadrat plus Y kuadrat kemudian dibagi X kuadrat ya. Maka ini X atau pangkat min 1 ya. Oke, atau ini kalau ini kan seper X ya, X pangkat min 1 itu. Satu dibagi X ya, sehingga sama dengan X kuadrat plus masih di sini ya, ini kita sederhanakan, X kuadrat plus Y kuadrat ini menjadi X ya, karena X kuadrat dibagi X sama dengan X. Oke.
Sama seperti tadi, U per V turunannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat ya. Terus VDU kita turunkan terhadap Y ya. Turunannya X terhadap Y, turunannya U-nya, maka sama dengan 0. Nah, kemudian dikurangi X, turunannya X kuadrat plus Y kuadrat terhadap Y adalah 2Y ya. Nah, sama dengan min 2X Y dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau kita jumlahkan sekarang soalnya, yaitu turunan pertama terhadap X berarti yang ini. Kita jumlahkan dengan turunan kedua terhadap Y berarti yang ini. Ya, kalau kita jumlahkan sama dengan 0 ya. Karena ini positif, ini negatif, angka-angkanya sama ya. Oleh karena itu ya, sudah terbukti soal yang kedua ya.